Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat semua ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Mari belajar bersama. Hari ini kita memasuki tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema yang kedua, menjaga keselamatan di rumah. Nah, sekarang kita memasuki pembelajaran yang ketiga. Pada bagian ini kita akan mempelajari sebuah teks percakapan, kemudian mengamati gambar, dan setelah itu nanti kita menjawab pertanyaan sesuai dengan percakapan ya. Merawat benda-benda di rumah, tanggung jawab setiap anggota keluarga. Yuk kita mengamati. Bacalah teks percakapan berikut dengan nyaring. Kita lihat teks percakapannya ya. Nah, di sini ada percakapan antara Udin dan Beni. Ini Udin dan teman-temannya ya, ada Edo dan Beni. Mereka sedang apa ya? Yuk kita baca sama-sama. Teman-teman, piala ini aku peroleh ketika masih kelas 1 SD. Waktu itu, aku juara lomba mewarnai. Aku selalu merawatnya sampai sekarang agar tahan lama. Kemudian Beni menjawab, "Bagus, Din. Barang-barang seperti ini memang harus dijaga dengan baik. Jangan sampai terjatuh, nanti bisa pecah. Barang yang mudah pecah lainnya juga harus dijaga. Misalnya saja jam dinding itu. Nah, ini jam dindingnya ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Apa isi percakapan Udin dan teman-teman yang terdapat pada halaman sebelumnya? Nah, isi percakapan di atas adalah tentang merawat piala waktu Udin juara lomba mewarnai kelas 1 SD. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Sikap apa yang ditunjukkan oleh Udin? Nah, sikap Udin yaitu bertanggung jawab dan peduli dengan barang miliknya. Nah, kalian juga harus mencontoh Udin ya. Kita lanjutkan lagi ke ayo membaca. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari penggunaan tanda baca titik pada akhir kalimat dan penggunaan tanda baca titik untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Tapi sebelumnya kita baca terlebih dahulu teks berikut ini ya. Masih ingatkah kamu aturan penggunaan tanda baca titik pada kalimat? Bacalah kembali kalimat berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kita lihat kalimatnya. Nomor 1, teman-teman, piala itu aku peroleh ketika masih kelas SD. Kemudian nomor 2, waktu itu aku juara lomba mewarnai. Dan yang nomor 3, aku selalu merawatnya sampai sekarang agar tahan lama. Nah, setiap kalimat ini diakhiri dengan tanda baca titik ya, seperti ini. Ini disebut dengan kalimat. Kita lanjutkan lagi. Kalimat-kalimat di atas selalu diberi tanda titik di akhir kalimat. Selain itu, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Misalnya saja pukul 8, ditulis pukul 08.00. Pada pukul 08.00, tanda titik digunakan pemisah antara bilangan jam dan menit. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berlatih. Buatlah kalimat yang sesuai dengan tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam. Tulislah di bawah ini. Kita lihat gambar yang pertama. Di sini sudah ada contoh kalimatnya. Udin belajar pukul 20.00. Nah, sekarang kita perhatikan gambar yang ini. Udin sedang sarapan pagi pukul 6 pagi. Yuk kita buat kalimatnya di sini. Udin sarapan pukul 06.00. Jangan lupa diakhiri tanda baca titik ya di sini karena membentuk satu kalimat. Kita lanjutkan lagi ke gambar berikutnya. Udin nonton TV pukul 14.00. Berikutnya, Udin mencuci piring pukul 16.00. Kita lanjutkan lagi ke gambar berikutnya. Udin tidur pukul 21.00.
Dan gambar yang terakhir, Udin bangun tidur pukul 05.00. Nah, sekarang coba bacalah kalimat yang kamu tulis dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo mengamati. Pada bagian ini kita akan belajar menari diiringi musik ritmis ya. Coba amati kembali gambar Udin ketika membersihkan piala. Apa alat yang digunakan Udin untuk membersihkannya? Udin menggunakan kemoceng, bukan? Masih ingatkah kamu dengan tari gerakan menggunakan kemoceng? Gerakan tari dapat dilakukan dengan posisi duduk dan berdiri. Perhatikan kembali gambar gerakan tari berikut. Gerakan tari dalam posisi duduk seperti ini. Kemudian gerakan tari dalam posisi berdiri. Contoh gambarnya seperti ini. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo mencoba. Lakukan kembali gerakan tari seperti pada gambar. Agar lebih menarik, iringi dengan alat musik. Boleh menggunakan alat musik ritmis, misalnya saja gendang, tipa, dan tamborin. Perhatikan gambar alat musik ritmis berikut. Nah, di sini ada gendang, kemudian ada tipa, dan ini disebut dengan tamborin ya. Jika alat musik ritmis tidak ada, boleh menggunakan kemasan-kemasan botol plastik bekas minuman. Mainkan mengikuti pola hitungan yang teratur. Silahkan nanti dicoba ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo mengamati. Pada bagian ini kita akan belajar mengkonversi satuan waktu ya. Yuk kita baca teksnya lagi. Masih ingatkah kamu aturan menggunakan tanda titik? Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Misalnya, pemisah antara angka jam dan menit. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Nah, gambar yang ini menunjukkan kegiatan yang dimulai pada pukul 8 pagi ya. Sedangkan gambar yang ini menunjukkan kegiatan berakhir di jam 9 pagi. Lama kegiatan selama 1 jam. Kenapa 1 jam? Karena dari jam 8 sampai jam 9 itu selama 1 jam. Nah, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Kita lanjutkan lagi ke ayo berlatih. Hitunglah pukul berapa kegiatan-kegiatan berikut selesai. Nah, kita lihat soalnya di halaman berikutnya ya. Gambarkan posisi jarum panjang dan jarum pendeknya di mana. Hitung pula berapa menit lama kegiatan itu berlangsung. Nah, kita lihat soal nomor 1. Di sini ada gambar jam yang menunjukkan kegiatan dimulai pada pukul 10 pagi. Sedangkan jam yang ini masih kosong ya, belum ada jarum jamnya. Kemudian, lama kegiatan selama 4 jam. 4 jam itu sama dengan menit. Yuk kita gambar jarum panjang dan pendeknya yang menunjukkan kegiatan selama 4 jam ya, dimulai dari pukul 10. Nah, gambarnya seperti ini ya. Berakhir pukul 14.00. Berarti kegiatan berlangsung selama 4 jam ya. 4 jam itu sama dengan 240 menit. Kita lanjutkan lagi ke nomor 2. Nah, gambar ini menunjukkan kegiatan dimulai pada pukul 12 ya. Kemudian gambar yang ini masih kosong. Kemudian berakhirnya juga di sini masih kosong. Lama kegiatan selama 2 jam. Nah, berarti 2 jam itu kalau dari jam 12 akan berakhir pukul 14. Yuk kita buat gambarnya di sini. Nah, nanti gambarnya seperti ini ya, yang panjangnya ke 12 dan yang pendeknya mengarah ke angka 2. Nah, kegiatan berakhir pada pukul 14.00. Nah, jika kegiatan dimulai pukul 12, berarti selama 2 jam itu akan berakhir di pukul 14. Jadi 2 jam ya. 2 jam itu sama dengan 120 menit. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Nah, untuk nomor 3, kegiatan diawali pukul 7 pagi, kemudian berakhir pada pukul 9 siang. Nanti ditulis seperti ini ya. Pukul 09.00. Lama kegiatan selama 2 jam. Nah, 2 jam itu sama dengan 120 menit. Nah, kita lanjutkan ke nomor 4. Kita perhatikan gambar yang ini, kegiatan dimulai pukul 9 ya. Gambarnya seperti ini. Dan kegiatan berakhir pada pukul berapa?
Nah, di sini Abi sudah kasih isinya ya, yaitu kegiatan berakhir pada pukul 15. Digambar seperti ini. Lama kegiatan selama 6 jam. Nah, berarti kalau 6 jam itu diawali dari pukul 9, pasti akan berakhir di pukul 15 sore. Nah, seperti ini gambarnya ya. Kemudian 6 jam itu sama dengan 360 menit. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Nomor 5, kegiatan dimulai pukul 7 pagi. Kemudian di sini masih kosong ya gambarnya. Kemudian berakhirnya juga masih kosong. Lama kegiatan selama 5 jam. Ayo kita hitung dari jam 7. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kegiatan berakhir selama 5 jam itu akan berhenti di pukul 12.00. Nah, sekarang kita buat gambarnya ya di sini. Nah, gambarnya seperti ini ya. Yang pendeknya menunjukkan angka 12, yang panjangnya juga menunjukkan angka 12. Nah, berikutnya 5 jam itu sama dengan 300 menit ya. Nah, untuk kegiatan bersama dengan orang tua membimbing anak menentukan lama setiap kegiatan yang dikerjakan di rumah dengan menggunakan satuan jam. Selanjutnya, anak dibimbing untuk mengubahnya ke dalam satuan menit, termasuk bilangan 30 menit. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.